Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Sabtu 20 November 2021 kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena terus diberikan karunia kehidupan untuk beraktivitas. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita di akhir pekan ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, patut kami mengucap syukur. Engkau Allah, sumber kehidupan kami, kekuatan dan perlindungan. Terima kasih di pagi hari ini, karena perkenaan Tuhan kami tetap diberikan waktu untuk menjalani hidup ini, tentu di dalam rancangan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah, bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah dilakukannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu tidak ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Kebangkitan. Pernahkah kita berpikir bagaimana orang dibangkitkan? Apakah mereka yang sudah meninggal dan dikuburkan pada hari kebangkitan bangkit di kuburan atau di tempat lain? Seperti apa suasana kebangkitan nantinya? Pada pembacaan kita hari ini, Paulus dengan tegas menjelaskan bagaimana kebangkitan orang percaya. Situasi jemaat Korintus saat itu masih ragu tentang kebangkitan, bahwa ada yang sama sekali sulit untuk percaya. Karena itu, Rasul Paulus menegaskan pada ayat sebelumnya bahwa sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan Injil keselamatan itu jika tidak ada kebangkitan. Paulus menunjukkan bahwa Kristus adalah yang sulung bangkit dari orang yang telah meninggal dan tidak mati lagi. Apa maksud dari yang sulung bangkit dari orang mati? Paulus mau menunjukkan di sini bahwa kebangkitan dalam Yesus itu layak untuk dipercayai, karena ia sendiri sudah bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya yang meninggal dalam Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus yang sulung bangkit adalah jaminan dan jalan bagi umat yang percaya padanya. Dia yang telah bangkit dan tidak mati lagi, demikian juga nantinya bagi umat yang percaya kepadanya. Pada akhir zaman nanti akan dibangkitkan oleh Yesus. Percayalah hanya kepada Yesus yang sudah mengalahkan maut dan yang sulung bangkit dari antara orang mati. Tak ada yang perlu kita ragukan lagi. Ia sudah membuktikannya. Semua dengan sangat jelas tercatat di dalam Alkitab. Jadi, sekarang apalagi yang perlu kita
takutkan? Tidak ada. Karena ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, dan nanti jika kita mati, maka kita akan dibangkitkan oleh Yesus pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kemampuan kami untuk memahami firman-Mu semuanya hanya oleh karena pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Letakkanlah firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini dalam lubuk hati kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga semakin membawa iman percaya kami yang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kasih kami, mendoakan keluarga Bapak Leonardo Edison Sihombing, keluarga Bapak Ferry Tambing, keluarga Bapak Renaldi Rantai Parapak, keluarga Bapak Gilang Manggala Putra, keluarga Bapak Yohanes Tani, keluarga Bapak Bambang Ardian Toro. Tuhan, dengan penuh pengharapan kami membawa perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini semua. Tuhanlah yang akan mengokohkan mereka, melindungi dan memberkati. Tuhan, juga sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memeliharakan kehidupan keluarga atau seluruh jemaat selama 1 minggu yang kami lalui. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan atas semuanya itu. Biarlah itu menjadi suatu ungkapan iman dan syukur jemaat bahwa betapa Allah itu maha baik dan terus memelihara kehidupan seluruh jemaat. Olehnya itu Tuhan, kami percaya untuk perjalanan seminggu ke depannya lagi nanti, biarlah Tuhan yang akan terus juga melindungi dan memberkati jemaat dalam mewujudkan segala rencana, harapan, dan kerinduan setiap keluarga. Dan biarlah Tuhan yang mengokohkan semuanya itu terjadi dalam rancangan Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa juga untuk saat ini proses penjaringan majelis gereja Jemaat Sidoarjo untuk pelayanan 3 tahun ke depan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang campur tangan dalam proses penjaringan ini. Dalam perkenaan Tuhanlah Engkau yang akan menetapkan atau memilih rekan sekerja Tuhan dalam pelayanan sebagai penatua dan diaken lewat pilihan jemaat, baik yang dipilih maupun yang memilih. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati dalam hikmat-Mu sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Mampukan dan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan di dalam seluruh hati dan pikiran jemaat untuk menghargai proses ini sebagai panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bagi kami umat Tuhan untuk mau dipanggil menjadi pelayan Tuhan, melayani jemaat-Mu baik di dalam maupun keluar. Kali itu terima kasih Tuhan untuk penjaringan 50 yang sudah terpilih. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara kami dalam penjaringan 50 ini, mengaminkan akan panggilan Tuhan bagi mereka, bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan. Itu semua karena Tuhan, sehingga mereka akan dengan penuh sukacita memberi diri melayani terlebih dalam penjaringan selanjutnya. Kami berdoa untuk rencana pembekalan yang direncanakan tanggal 27 November. Tuhan berkati agar proses pembekalan ini boleh berjalan dengan baik. Berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Christian Tanduk yang akan memberikan pembinaan melalui Zoom, sehingga dengan perkenan Tuhan juga dapat memberikan pembekalan bagi kami semua jemaat Tuhan di Sidoarjo untuk memahami sebuah panggilan melayani di ladang Tuhan. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu yang luar biasa kepada kami. Berkati seluruh jemaat untuk berakhir pekan pada hari ini.
damai sejahtera Tuhan bersama dengan jemaat, sehat selalu, dan penuh kebahagiaan bersama dengan keluarga yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.